Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Nah, di video kali ini sedikit berbeda daripada yang lain. Kalau sudah bisa melihat nih, my baby ya. Ini aduh, ini kesayangan saya banget ya. Jadi kalau orang-orang biasanya unboxing, kalau saya kali ini akan mereview setelah pengalaman saya sudah pakai beberapa tahun ya. Jadi saya akan mereview ini namanya grinder Mazer Super Jolly yang doser, bukan doserless ya. Kalau yang sekarang banyaknya elektrik. Mau tahu kayak gimana? Setelah 3 tahun 2017 ya, 2017 saya beli ini. Mau tahu kayak gimana reviewnya setelah saya pakai si mesin satu baby kesayangan saya ini, si hitam seksi ini ya, black matte. Ini kosong, saya udah kosongin kopinya tadi, saya pinjam dulu dari bar. Jangan kemana-mana. Kalau teman-teman suka boleh bantu like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan videonya. Dan boleh bantu di kolom komentar kalau misalnya pengen ada nge-review alat kopi apa atau mungkin coffee shop di mana yang di Bandung. Selama kita masih ada duitnya untuk jalan-jalan, kita akan datangin. Oke, jangan kemana-mana, saksikan video berikut ini. Ya, ini dia dosernya. Teman-teman bisa lihat. Kalau kita lihat, nah ini yang dia buat nampung kopinya. Jadi di sini buat si ngedosernya. Tutupnya. Sini tombol on off ya. Ini pin buat ngatur si green size-nya. Ini hopper, tutup. Oke deh. Oke, kita langsung lihat pendekatan si ganteng pin handsome ya. Ini yang tadi saya bilang ini buat capacity-nya, capacity karena begitu habis digiling dari sini dia akan masuk ke sini ya. Ini agak sedikit kotor tadi habis dipakai, dia keluar dari sini. Nah, ini yang dosernya. Jadi yang saya bilang ini dia bisa buat nampung 5-7 gram, bisa disetting dari sini, jadi bisa diatur. Oke, nanti dia keluar dari sini ya si kopinya. Ini yang tadi saya bilang sekitar 350 watt. Ini hoppernya ya, ini bisa menampung sekitar 1,2 kilo kopinya. Oke, ini tombol on off ya. Ini saya tidak colok. Oke, ini dia si ganteng sayang selama 3 tahun 2017 saya pakai ini. Nah, akhirnya ya kita review setelah 3 tahun pemakaian mesin ini. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu speknya. Saya akan sedikit lihat contekan. Si grinder Super Jolly ini tuh dia menggunakan listrik 350 watt. Terus dia pakai grinding blade-nya itu, si pisaunya itu dia yang ukurannya yang 64 mili ya, dan dia flat burr. Flat burr tuh jadi kayak gini bentuknya, bukan yang conical. Ada conical sama ada yang gini. Karena ada beberapa yang setaraf dia tuh ada yang sampai 65 mili kayak Eureka. Terus kalau yang abangnya tuh yang coni gitu-gitu, dia burrnya lebih besar. Jadi 64 mili itu jadi diameternya lebih gede, jadi otomatis hasilnya akan lebih cepat juga. Lalu speednya yang ini tuh 1400 sampai 1600 rpm. Speed tuh maksudnya si motornya ya, motor si ngegilingnya itu 1400 sampai 1600. Jadi teman-teman kayak kebayang kalau naik mobil atau motor tuh suka ada rpm gitu, kurang lebih si motornya seperti itu. Lalu hoppernya dulu ya. Ini hopper, coffee bean hoppernya ini buat nampung si kopinya. Ini sekitar 1,2 kilo. Saya biasanya sekitar ya sekilo, jadi langsung pakai, langsung masukin aja semuanya sekilo. Lalu si hopper capacity-nya ini dia sekitar 280 gram. Lalu di dalamnya juga nih tiap kita kayak ngedos gitu ya, kayak keceklek gitu, bisa kedengaran itu suaranya mungkin akan lepetan. Kalau tiap sekali itu dia sekitar 5-7 gram. Nah, beratnya sendiri si mesin sayang satu bandel ini itu sekitar 15 kilo. Ini 15 kiloan. Itu sih untuk spek
dan spesifikasinya ini. Dan tadi yang saya bilang, ini saya sama sekali tidak di endorse sama Mazer, keren aja gitu, amin kalau bisa di endorse sama Mazer. Tapi memang Mazer ini adalah grinder sejuta umat di coffee shop yang cukup memang kalau bisa dibilang specialty ya. Dia memang sudah cukup terkenal lah brandnya, jadi kayak nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah patut diiniin lagi. Nah oke. Setelah kita 3 tahun pakai, yang satu saya bisa ambil kesimpulan adalah mesin ini tuh kuat dan tidak rewel. Selama saya 3 tahun pakai, saya hanya baru 1 kali ganti ber ya, si mata pisaunya itu baru 1 kali. Sebetulnya juga mungkin ada pertanyaan, emang harus gantinya setahun sekali atau gimana? Itu balik lagi dari kapasitas coffee shop teman-teman atau teman-teman pakainya seberapa sering. Karena yang makin banyak sering dipakai, makin sering giling kopi, otomatis si bernya pasti kan akan jadi cepat berasa tumpul juga ya. Cuman kalau saya baca dulu tuh perkiraannya itu kalau memang pakainya seringnya mungkin kayak sebulan bisa, let's say sehari 10 kilo, sebulan 300 kilo, mungkin 6 bulanan dia kayaknya udah harus ganti bor. Tapi tergantung lagi balik, karena banyak faktornya sih menurut saya, dari mulai jenis kopinya ya, di roastingnya seperti apa. Karena kalau misalnya kayak kita roastingnya light ya, yang light roasting muda gitu, otomatis itu kan lebih keras ya si pinnya gitu. Apalagi dia akan bekerja, si grindernya ini lebih berat seperti itu. Apalagi balik lagi kan para roaster kita nih beda-beda kan stylenya. Kadang-kadang light roast, tapi kadang-kadang dia tidak terlalu matang si biji kopinya, itu yang suka bikin penyakit keras. Udah gitu kualitasnya juga, alhamdulillah 3 tahun saya tidak pernah stuck atau jam sama sekali, karena mungkin kita benar-benar memperhatikan kualitas biji kopi kita, jadi jangan sampai ada benda-benda asing yang masuk. Karena setahu saya dan sepengalaman saya dan teman-teman dan beberapa ngobrol sama teknisi, kejadian sering stuck itu nomor 1 adalah biasanya di kopinya suka ada batu atau mungkin ada benda-benda yang tidak diinginkan. Berarti kan itu sebenarnya balik ke kualitas si kopinya ya, atau bukan roaster, jadi mungkin nggak kekontrol lah gitu. Tapi alhamdulillah sih kita nggak pernah sampai kejadian seperti itu, karena roastery kita juga cukup terpercaya juga itu. Yang kedua tadi yang saya bilang, setelah saya pakai 3 tahun, saya baru 1 kali ganti ber, 1 kali ganti mata pisau. Ketiga, tidak pernah jam atau stuck sama sekali. Jadi ini asli, bener-bener saya nggak pernah nemuin stuck pakai ini gitu. Dulu sih saya waktu setup di Jakarta pernah sempat sekali ada 1 stuck, dia pakai yang elektrik, dan kejadiannya itu ada benda asing. Saya lupa batu atau gimana gitu, itu yang nyebabin stuck. Tapi itu nggak ngerusak ya, karena dia memang kalau udah mesin-mesin komersial ini tuh dia kayak punya sikring, ada kayak tanda di saat menemukan satu benda asing yang nggak bisa digiling, dia otomatis akan stuck, nggak akan bergerak. Itu cukup dibuka, dibersihin, itu dia insya Allah jalan lagi gitu sih. Kekurangannya mesin ini adalah, saya kisah dikit ya, bukan kekurangan sih. Jadi si Super Jolly ini punya 2 jenis, bukan dua jenis ya, sebetulnya ada 4. Super Jolly, ada mini Super Jolly. Nah ini Super Jolly yang doser, ini namanya doser, pakai doser. Jadi ini kita ngedos si kopinya ini, nanti kita shoot sedikit. Ada juga yang elektrik. Elektrik tuh dia otomatis, jadi kita bisa setel mau keluarnya berapa, dia akan langsung keluar. Dan kebanyakan sih sekarang pakainya elektrik. Kalau di coffee shop waktu itu saya tidak beli yang elektrik, karena nomor 1 adalah budget, duitnya kagak cukup waktu itu ya, duitnya cukupnya beli ini. Tapi udah alhamdulillah banget, dan menurut saya punya kelebihan kekurangan. Kalau yang menurut saya kayak kekurangannya itu agak PR, harus ngedos kayak gitu. Tapi ini juga punya kelebihan. Contoh, waktu itu saya pernah pakai buat di wedding ya, acara wedding. Itu kan acara wedding kalau kita menyajikan kopi itu kan harus cepet ya, datang tuh ngantri. Enaknya ini jadi kita udah nyalain terus gitu, kita nyalain giling, jadi sampai si capacity hoppernya ini penuh. Jadi begitu kita pakai mesinnya yang 2 grup ya, itu cocok banget. Jadi begitu porta yang 1 masuk, cekrek, 2 kali cekrek, dia udah keluar sesuai dosing yang kita pengen. Waktu itu saya pakai sekitar 18 gram. Ini masuk mesin, yang ini si porta yang 1 lagi diambil, taruh sini, cepret, udah cepet, dan ini jalan terus. Kalau yang elektrik kan dia harus taruh, pencet, tunggu, bikin, taruh, pencet, tunggu lagi. Jadi kalau untuk kebutuhan yang memang super cepat kafenya atau buat acara wedding, saya prefer ini. Tapi memang kalau lebih simpel dan lebih bersih dan yang lain-lain, itu si elektrik punya kelebihan di situ, dan lebih mahal juga. Ini lebih murah, cukup lumayan sih perbedaannya tuh sekitar berapa
berapa ya, 3-4 juta deh kayaknya. Udah gitu saya pernah kejadian yang lucu gini. Kita waktu itu ada 2 grinder, satu ini, satu lagi elektrik. Nah, mati lampu waktu itu, mati lampu. Nah, elektrik kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan, mati lampu, perlu listrik. Nah, si hopper ini waktu itu kita ada stok di sini, udah ngegiling. Jadi pas mati lampu kita masih bisa bikin kopi. Teman-teman nanya, lah mesinnya gimana? Kebetulan kita punya backup, kita tuh punya Rockpresso namanya. Nanti suatu saat kita akan review juga sih Rockpresso itu, dia alat manual juga. Tanya lagi lah, terus air panasnya dari mana? Kita punya kompor. Lu mau ngeles apa lagi? Gitu. Jadi waktu itu memang ini juga menolong juga. Jadi balik lagi, si doser sama elektrik ini punya kelebihan dan kekurangan. Itu sih. Lalu harganya 13 jutaan. Nah, kesimpulannya si Mazer ini ya, ada mini Mazer, ada Mazer Super Jolly, pokoknya semua Mazer, ada Pony, ada apa lagi namanya saya lupa, Koni sama apa gitu tuh yang udah gede-gede, itu dia burnya lebih mantep-mantep lagi ya. Ini udah brand ternama lah, udah cukup baik, sangat super baik. Kalau saya mengibaratkan mobil, ini tuh udah kelasnya kayak Mercy lah gitu. Jadi kalau kayak Mitos One kayak gitu-gitu, Victoria gitu-gitu, dia udah kayak kelas-kelasnya Porsche kayak gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya udah top banget lah kalau misalnya buat cafe. Memang harganya cukup lumayan, bukan cukup lumayan, cukup mahal, tapi menurut saya adalah ini investasi yang cukup bagus gitu ya. Ini saya berani yakin mungkin 5 tahun, 7 tahun saya rasa masih awet ini gitu. Dan dari beberapa review pada zaman itu. Oke, kesimpulannya untuk komersial jualan ini rekomen banget. Terlepas banyak brand lain yang jual harganya itu lebih murah dari ini. Dia mengakui, wah ini harganya lebih miring daripada ini, daripada Super Jolly ini. Saya udah nyobain beberapa yang bentuknya hampir sama, cuman memang punya kekurangan lah gitu. Menurut saya nggak bisa disamain ini. Itu untuk harga yang kelasnya yang seperti ini. Dan untuk service, after salesnya juga cukup banyak banget, banyak teknisi-teknisi yang udah bisa mengerjakan ini. Lalu spare part gitu ya. Jadi teman-teman ini juga salah satu tips buat jualan. Nomor 1 adalah service ya, jangan sampai ada apa-apa susah. Kedua, spare part ini juga udah banyak banget. Mau ganti bur, mau ganti hopper, mau ganti ini pinnya, mau ganti spare part ini udah banyak banget lah di Tokped, itu udah pasti banyak banget. Terus banyak yang menyediakannya, jadi kita juga ngerasa aman kalau buat jualan. Gitu sih. Nah, di sini saya tidak memperagakan video untuk cara pakainya, karena pasti udah banyak banget teman-teman yang udah tau lah cara ngegiling standar. Di sini saya cuma mau mereview setelah saya 3 tahun pakai. This is salah satu grinder yang sangat saya rekomen banget. Dan semua juga kebanyakan pasti pakai Mazer ini. Jadi sedikit berbeda, bukan unboxing, tapi berdasarkan pengalaman. No kaleng-kaleng, ini mesin top banget. Oke deh, nanti mungkin kita akan shoot-shoot sedikit untuk ngasih tahu part-partnya apa aja yang kalau misalnya teman-teman kalau lihat. Gitu aja teman-teman, semoga video kali ini saya mereview satu alat, bukan unboxing, tapi mereview berdasarkan pengalaman yang saya sudah pakai bersama tim. Ini top banget, semoga video ini bermanfaat dan menjadi rekomendasi teman-teman kalau lagi pengen nyari grinder buat skala jualan, meskipun kalau saya boleh pilih buat jualan, kalaupun saya harus pakai Rockpresso ya manual, tapi grindernya ini, nih, buat saya tetap grinder nomor 1 dibanding alat seduh kalau buat saya. Tapi ya kalau memang ada budgetnya lebih ini, misalnya pakai mesinnya yang ada listrik yang rumahan, yang skala rumahan yang 3-4 juta, tapi tetap budgetnya lebih baik di sini, karena ini penentu dari segala kualitas kopi. Oke deh, saya Didit, di belakang ada Teteh Weni. Terima kasih banyak. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.